Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas nih teaser trailer dari series Loki season kedua yang baru aja terleak ya. Baru aja bocor videonya guys. Kayaknya baru hari ini deh terbocor, walaupun sudah lama banget ya. Yang diumumin waktu event Disney D23 Expo beberapa minggu yang lalu guys. Jujur ya, gila sih, keren banget ya guys ya, leak awal teasernya ya. Jujur untuk Loki ini seriesnya memang bukan terfavorit aku. Namun ini series ini menarik sekali guys, dan sangat mengasyikan banget nontonnya. Walaupun memang bukan favorit aku banget, karena menurut aku agak rumit banget ceritanya, karena aku masih tetap suka WandaVision. Tapi series Loki ini so far adalah series paling terpenting ya di masa depan Marvel Cinematic Universe semesta MCU guys. Karena ini ngomongin tentang timeline, secret timeline, dan the next villain MCU itu sendiri, yaitu Kang the Conqueror. Dan yap, memang sepenting itu ya series ini untuk menentukan garis haluannya MCU ke depan guys. Sama seperti yang diumumkan Kevin Feige di event Disney 23 Expo Day itu guys. Jadi series Loki season kedua ini akan menampilkan karakter-karakter yang sama seperti di season pertamanya. Ada Loki itu sendiri, Sylvie, Mobius, dan ada karakter baru juga ya yang ikut di sini yang pernah main di Everything Everywhere All at Once, yang jadi Waymond Wang. Nah, bagi kalian yang belum nonton Everything Everywhere All at Once, bagi pecinta multiverse, this is the real multiverse of madness ya guys ya. Dan jadi dia ini juga main di Loki season kedua, terlihat juga nanti di teaser. Sumpah ya guys, aku udah gak sabar lagi sih dengan series ini yang nanti akan rilis next year ya guys. Oke, kita langsung aja ya bahas teaser leak trailer untuk series Loki season kedua. Let's check it out. Oke, untuk ceritanya sendiri pastinya melanjutkan di series Loki season pertama ya teman-teman, dimana ketika Sylvie itu berhasil membunuh He Who Remains di The Citadel End of Time, dan mengakibatkan seluruh timeline itu menjadi kacau guys, dan hancur. Bisa dilihat ya, timelinenya bercabang banyak banget di layar monitornya TVA ini. Dan Loki yang dilempar Sylvie ke TVA lagi melalui portal TVA itu ternyata terlempar ke TVA, namun berbeda timeline. Di sana ada Mobius juga, ada tentara TVA juga, tapi mereka tidak mengenali si Loki ini karena memang dari timeline yang berbeda. Dan di timeline ini yang memimpin TVA adalah Kang the Conqueror. Terlihat juga ya di patungnya ini. Opening scene dibuka dengan menampilkan instrumen musik box gitu ya guys. Aku suka banget sih. Terlihat di sini seorang Loki yang memakai jasnya itu berkata hello gitu ya, dengan orang di depannya yang sedang membuka kayak paspor TVA gitu. Kita nggak tahu ini Loki yang mana ya. Apakah Loki timeline baru? Apakah Loki timeline kita? Tiba-tiba dia ini seperti menghilang gitu ya, dengan menampilkan efek yang agak aneh gitu ya guys ya. Efeknya seperti apparitionnya Harry Potter kalau berpindah tempat gitu. Dan ternyata yang membuka paspor ini adalah Loki juga. Tapi ini kayaknya Loki lain ya. Soalnya Loki yang di timeline kita kan dia tidak pakai jas gitu ya. Pas pertama kali sampai di TVA, terlihat di sini dia memasuki sebuah ruangan di TVA yang ada menampilkan monitor tentang pengaturan timeline dan keluar dari liftnya TVA. Dan Loki yang membuka paspor ini terkejut ya, ada yang memanggilnya adalah dirinya sendiri gitu ya teman-teman ya. Namun tiba-tiba menghilang dan daya listrik di sana pun hidup padam gitu. Scene di opening awal ini sangat membingungkan ya, antara time loop atau kejadian yang sama berulang-ulang kembali, atau bisa juga salah satu Loki dari sekian banyak Loki yang tak terhingga ya teman-teman. Next scene terlihat Loki yang berada di suatu area terbuka gitu ya teman-teman ya. Kelihatannya dia sudah keluar dari TVA dan pergi ke timeline tertentu. Sepertinya ini mirip padang pasir ya guys. Next scene terlihat lagi ya Loki di sini di lorong TVA sedang terpengaruh kekuatan dari time gitu ya teman-teman ya. Melihat dia ini menampilkan efek-efek yang agak aneh di badannya, seperti rewind ataupun melawan waktu gitu ya guys kalau kita perhatikan efeknya. Nah, kalau ini mungkin Loki yang versi kita karena tidak pakai jas. Di sini terlihat sekali ya bahwa Loki merasakan rasa yang sangat sakit sekali ya ketika dia terkena efek dari kekuatan ini. Memang ya teman-teman ya, kalau berhubungan soal waktu di MCU itu pasti efek-efeknya itu seperti ini. Seperti si Kaecilius ketika melawan Doctor Strange dan dia menggunakan Time Stone untuk melawannya. Dan juga ketika Loki menggunakan tombol rewind untuk ngeset si tentara TVA ini. Mirip-mirip gitulah efeknya. Next terlihat scene ya, dimana Loki ini tiba di sebuah ruangan, mungkin di salah satu ruangan yang ada di TVA versi di timeline ini, dengan banyaknya monitor layar dan didominasi oleh warna hijau toska dan putih ya guys ya. Dan terlihat dia ini seperti terkejut melihat satu sosok orang di depannya. Siapa ya teman-teman kira-kira sosok yang membuat Loki ini terkejut? Apakah ia
finally bertemu dengan Kang yang notabene mukanya itu kembar ya dengan He Who Remains. Next scene terlihat Loki ini sedang diinterogasi di salah satu ruangannya Time Variance Authority, dan sepertinya di sini dia mungkin sedang diajak ngobrol Mobius ya teman-teman. Dengan narasi video Loki yang berkata, kalian jangan anggap aneh apa yang aku katakan ya, bahwa dia ini sudah travel banyak sekali waktu dan dia melihat hal-hal yang mengerikan. Berarti fix ya teman-teman bahwa Loki yang kita lihat ini adalah Loki di timeline kita, Loki yang kita lihat di season pertama. Jadi dia sudah berpengalaman gitu dan selamat, dan sebagai satu-satunya Loki dan Sylvie yang berhasil mencapai Citadel in End of Time dan bertemu He Who Remains. Oke, next scene yang paling mind blowing adalah ketika Loki memasuki salah satu ruangan TVA di timeline lain, yang ternyata ini adalah ruangannya Timekeepers ya, yang ada 3 orang makhluk itu. Dan kalian bisa lihat di sini ada kepalanya yang terpenggal juga seperti yang dilakukan oleh Loki dan Sylvie di season pertama. Nah, jadi setiap ruangan Timekeeper itu berbeda-beda ya guys ya di berbagai timeline TVA itu. Nah, kalau yang di TVA season pertama ruangannya seperti ini, namun di TVA yang ini ruangannya kayak gini ya. Ada seperti lukisan Timekeeper di dinding belakangnya, yang ternyata Loki tahu bahwa itu semua hanyalah kebohongan dari pemimpin asli mereka, yaitu Kang the Conqueror atau He Who Remains ya. Jadi dia menggunakan tongkat resetnya TVA itu ya, yang kayak reset charge gitu guys, yang mengirim semua objek dan timeline itu ke Elliot. Dan akhirnya Loki berhasil ya menunjukkan kebenaran ke semua anggota TVA di sini bahwa semuanya hanya akal-akalan Kang the Conqueror saja, termasuk penciptaan Timekeeper. Terlihat di sini ya ketika Loki berhasil membuka dinding ini, di belakangnya ada patung asli dari pemimpin TVA yaitu Kang the Conqueror guys. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu ada 3 ya patungnya si Kang ini. Yang paling depan itu mukanya asli, yang sebelah kanan dia sepertinya memakai helm, dan yang di sebelah kirinya itu agak kurang jelas foto atau gambarnya ya teman-teman. Tapi yang jelas di sini ada lebih dari 1 Kang. Bisa saja ini menunjukkan ke salah satu event di komik yaitu Timeless Kang the Conqueror, di mana ada Council of the Kang, kumpulan dari semua Kang dari semua timeline. Terlihat di ruangan ini ada Mobius dan B15. Next scene terlihat ya salah satu ruangan di TVA, dan ini ruangannya baru ya. Kita tidak pernah melihat ruangan ini di series season pertama. Terlihat di sini ada Mobius dan juga Loki yang sedang memasuki salah satu ruangan TVA, dan yang menyambut mereka itu adalah petugas terbaru TVA yang berperan sebagai Wayman di film Everything Everywhere All at Once. Dia ini sepertinya akan jadi karakter penting ya, karena ikut di Disney Expo 23. Next scene terlihat Sylvie yang sedang duduk di rumahnya sembari mendengarkan musik ya. Di sini Sylvie memiliki potongan rambut yang baru ya guys ya, dan memang dari foto-foto leak behind the scene-nya, dia ini nanti akan jadi karakter dengan tampilan yang baru. Next scene terlihat karakter pekerja TVA yang bernama Casey yang pernah kita lihat di season pertama ada lagi ya guys ya. Di sini dia seperti berjalan di sebuah labirin yang gelap gitu ya, dan terlihat view sebuah kota di sini. Next scene terlihat ada Hunter B15 yang mengenakan sebuah gaun ya di suatu malam, dan juga terlihat di sini ada Mobius yang mengenakan setelan jas juga ya. Mereka berdua ini sedang pergi ke suatu timeline ketika di situ ada acara premier di bioskop gitu ya teman-teman. Dan ini sudah terleak di beberapa behind the scene photo set dari season 2 Loki. Mereka akan mengunjungi sebuah perilisan premier film di bioskop. Next scene terlihat Mobius dan Loki seperti memasuki ruangan bunker, dan ternyata di ruangan itu ada Hakim Judge Ravonna Renslayer. Mukanya Ravonna terlihat seperti ketakutan ya. Dia mungkin disekap di sini karena Ravonna ini kalau di komik ada love interestnya Kang the Conqueror. Next scene terlihat Loki yang menyerang anggota TVA ya di sebuah bunker atau ruangan TVA ini guys, menggunakan kekuatan sihirnya yang berwarna hijau itu. Keren banget ya. Dan dilanjutkan dengan scene yang masih menampilkan Loki menggunakan kekuatan sihirnya menyerang orang-orang yang berada di perilisan film premier yang tadi. Dia seperti kabur gitu ya dari kejaran orang. Dan scene yang paling plot twist dan mind blowing ya guys, di sini kita melihat 2 Loki sekaligus dengan Mobius di tengah-tengahnya satu orang saja menggunakan setelan jas juga ya. Ini masih di scene yang sama ketika mereka dalam perilisan film. Terlihat scene Loki menyerang anggota TVA, dan di sini ada yang memaksa masuk ya dengan lift TVA ini, dan Mobius yang menggunakan kostum astronot ya. Di sini scene-nya tuh keren banget ya teman-teman. Dan ada scene Loki yang memutar sebuah rekaman timeline yang khas TVA itu, dan salah satu hakim yang agak tua mukanya seorang wanita. Dan juga terlihat Loki di sini jatuh dari ketinggian, dan scene terakhir pun ditutup ya dengan percakapan Loki dan Mobius di kafetaria atau kantin ini ya, seperti di season pertama kemarin. Dan teaser ini pun berakhir. Wow, gila sih guys ya, keren banget ya. Aku suka banget sih, ini masih teaser aja udah sebagus ini sih. Semoga aja next kita bisa melihat ya si Kang the Conqueror itu, karena karakternya ini sangat berkaitan erat ya dengan Ant-Man Quantumania dan Avengers Kang Dynasty. Gimana nih menurut pendapat kalian?
tentang teaser pertama ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.